kalau badan kita sakit, segera badan kita dibawa ke dokter, benar nggak? Betul. Dokternya sangat-sangat spesialis. Kalau Mang Bren sakit mata dibawa ke dokter apa? Mata. Kalau Mang Bren sakit tenggorokan? Sakit tenggorokan THT. Kalau Mang Bren misalnya sakit jantung, spesialis apa? Kardio, Pak. Iya, jantung lah, Pak. Jantung, ya. Kalau Mang Bren sakit gigi, datang spesialis gigi. Tapi kalau Mang nyeri huntu lagi, Mang Bren sakit gigi, jangan datang ke dokter spesialis gigi. Bayarannya mahal. Kenapa? Mang Bren, maru walu saja walu, taplokeun di dia insya Allah. Walu. Sembuh enggak, teriak iya, Haji. Oke, kembali. Kalau badan kita sakit, segera badan kita dibawa ke dokter. Bawa ke dokter. Titipan pertanyaan saya, pernahkah kita menyadari ruhani kita ini sehat atau sakit? Nah, dan kalau itu. sadar diri ruhani kita ini sakit, pernah dibawa kemana ruhani ini untuk kita obati? Wes. Karena keindahan bunga, Bren, sejatinya siapapun yang bertemu dengan kita, mereka tuh harus seperti bertemu dengan bunga. Oke. Karena keindahan bunga, siapapun yang bergaul, berbaur dengan kita umat Islam, mereka tuh harus seperti sedang berada di taman bunga. Suasananya menjadi roman spring bed. Romantis. Romantis. Menatap ke sebelah kiri, Bren, ada bunga mawar dan melati yang mekar mewangi. Lalu ketika menatap ke sebelah kanan, itu ada bunga eporbia yang indah dan mempesona. Wey. Balik ke belakang, ada bunga janda bolong yang menggoda. Apalagi kalau di depan kita ada bunga Citra Lestari. Wey, BCL. Lagi dekat, Pak Haji. Siapapun yang bertemu dengan umat Islam, mereka tuh harus seperti bertemu dengan bunga. Segalanya menjadi indah, segalanya jadi romantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke Pak Haji, sekarang kita masih berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini sebuah fakultas yang membawa saya berbunga-bunga. Berbunga-bunga apalagi musim gajian. Asli. Rumah kita Pak Haji. Rumah kita. Nah ini sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan untuk Kulkas pada pertemuan kali ini. Tentang berguru pada bunga. Nah ini... kenapa topik ini diangkat dan Pak Haji Aang mempunyai catatan banyak nih kan tentang bunga ini. Seperti apa Pak Haji? Oke. Di Ali Imran ayat 191 Allah tuh berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Apapun yang diciptakan Allah pasti memiliki sesuatu yang adiluhung ketika kita mau berguru atau mencari nilai di dalamnya. Betul. Terlebih di banyak aspek juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya seringkali mengajak kita berguru pada sesuatu. Ketika bertemu dengan cermin, Rasul itu kan bersabda, al-mu'minu mira'atu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin dari saudaranya. Saya adalah cerminan Bren. Bren adalah cermin saya. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Jika kita menemukan aib pada orang lain, maka kita harus menutupinya. Jadi antara saya dengan Bren bukan sekadar harus matching, tapi harus mirroring. Maka kejelekan pada Bren adalah kejelekan pada diri saya. Kejelekan pada diri saya bagian juga kejelekan pada Bren. Maka tidak ada istilah buruk rupa cermin dibelah. Ya. Di sisi lain juga Rasul pernah mengajak kepada kita untuk belajar misalkan dari lebah.
masalul mu'mina masalun nahlati. Perumpamaan seorang beriman itu seperti lebah. In akalat thayyiban. Lebah itu bila dia makan sesuatu yang baik. Yang baik. Saripati bunga. Kemudian wa in wadu'at thayyiban. Kalau lebah itu mengeluarkan sesuatu yang baik. Madu. Ya, kamu mau dimadu atau diracun? Waduh, madu, madu di tangan kiri, kok itu nyanyi. Kemudian lebah itu bila dia hinggap di satu batang pohon, tidak menyebabkan batang pohon itu menjadi rusak. Nah, intinya bahwa baik dalam Quran maupun dalam Al-Hadis, itu banyak mengajak kita untuk belajar sesuatu dari apapun yang ada di alam semesta ini. Terlebih kita belajar dari bunga. Jadi kita bisa belajar dari cermin, dari lebah, dari apapun itu yang diciptakan oleh Allah. Bunga ini kita bisa untuk menjadikan pelajaran. Iya, Pak, kita bisa berguru. Bisa berguru, termasuk kepada bunga. Nah, sekarang apa sih filosofi bunga itu, Pak Haji, menurut Pak Haji? Filosofi bunga itu pertama, kata kaum bijak bestari, bunga itu satu, hidup sebagai wakil atas nama keindahan dan cinta. Wes, keindahan dan cinta, Pak. Wes, jangan pakai wes. Pak Wes. Pak Wes, ya. Yang kedua, bunga itu memiliki peran berbagi wangi dengan sesama. Ya. Ketiga, wangi bunga itu lahir dari titik pusat yang terpelihara. Dan yang keempat, bila sang bunga layu dan berguguran, maka ia menjadi pupuk yang subur bagi induknya. Wes, keren kata-katanya nih. Karena keindahan bunga, Bren, sejatinya siapapun yang bertemu dengan kita, mereka tuh harus seperti bertemu dengan bunga. Karena keindahan bunga, siapapun yang bergaul, berbaur dengan kita umat Islam, mereka tuh harus seperti sedang berada di taman bunga. Suasananya menjadi roman spring bed. Romantis. Menatap ke sebelah kiri, Bren, ada bunga mawar dan melati yang mekar mewangi. Lalu ketika menatap ke sebelah kanan, itu ada bunga eporbia yang indah dan mempesona. Balik ke belakang, ada bunga janda bolong yang menggoda. Apalagi kalau di depan kita ada bunga Citra Lestari. BCL. Lagi dekat, Pak Haji. Siapapun yang bertemu dengan umat Islam, mereka tuh harus seperti bertemu dengan bunga. Segalanya menjadi indah, segalanya jadi romantis. Barusan dijelaskan kalau bunga itu merupakan wakil atas nama keindahan dan cinta, Pak Haji. Nah, ini apakah peran ini bisa diwujudkan, Pak Haji? Wakil atas nama keindahan dan cinta sangat bisa kita wujudkan. Lalu pertanyaannya, dengan apakah peran ini diwujudkan? Kata para ulama, diantaranya dengan kepemilikan akhlak. Kan Rasul bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu kata Rasul, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terbaik dari akhlaknya. Lalu akhlak seperti apa sesungguhnya yang bisa kita mainkan supaya kita bisa menjadi wakil atas nama keindahan dan cinta? Ini persis ketika Rasulullah wafat, Mang Bren. Setelah wafat, Siti Aisyah tuh ditanya oleh para sahabat dari 4 penjuru mata angin. Wahai Aisyah, siapakah sesungguhnya Rasulullah itu? Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasul itu akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Rasulullah itu Al-Quran dalam kehidupan nyata. Maka bila kita ingin menjadi wakil atas nama keindahan dan cinta, amalkanlah selangkah demi selangkah, perlahan tapi pasti. Lagi-lagi alon-alon, lama-lama nyetadion. Prinsip ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab ketika Al-Quran kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, maka sesungguhnya kita itu akan menjadi seseorang yang sangat indah. Karena Al-Quran dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Bunga itu memiliki peran berbagi wangi, Pak Haji. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita berbagi wangi dengan yang lain, Pak Haji? Mang Bren, yang harus kita bagi di antara kita itu wangi.
Wangi. bukan bau. Iya benar. Yang harus kita bagi di antara kita itu persahabatan, bukan permusuhan. Oke. Yang harus kita bagi di antara kita itu adalah perdamaian, bukan pertikaian. Betul. Perdamaian kan gitu ya. Ibu-ibu beri pakai gelang di sini kan. Perdamaian gitu ya. Itu yang harus dibagikan, Kita Pak harus Haji. dibagi. Nah, karena itu ya, yang harus kita bagi itu dengan saudara kita, baik di internal Islam, sekali lagi perdamaian, apalagi dengan saudara-saudara kita yang berada di luar agama kita. Betul. Kita harus berbagi wangi. Karena itu dalam kearifan masyarakat Sunda itu dikenal istilah silih asa, Silih asih, silih asu, dan silih wangi. silih wangi. Silih wangi itu saling berbagi wangi. Silih wangi. Iya, ya bisa seperti itu. Bukan malah silih gasak, silih gesek, silih gosok. Saling gasak, saling gesek, saling gosok, saling gesek. Bukan seperti Saling itu. gosok. Nah, bagaimanakah peran berbagi wangi dengan yang lain itu, Mang Bren, bisa kita wujudkan? Itu diantaranya dengan memberikan nilai manfaat kita pada orang lain. Jadi keberadaan kita itu harus menjadi manfaat bagi orang lain. Karena itu kan Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat pada sesamanya. Maka dalam konteks memberi manfaat, Rasul pun lagi-lagi ketika bertemu dengan kurma, kata Rasul, masalul mu'mini masalun nakhlati, pakai kho. Perumpamaan orang beriman itu harus seperti kurma. Ma'akhadta minha min syai'un nafa'aka. Apapun yang kamu ambil dari kurma itu bermanfaat. Pohonnya bermanfaat, jangan tanya buahnya bermanfaat, bijinya juga bermanfaat, akarnya bermanfaat, segalanya dari kurma itu bermanfaat. Kalau dalam konteks Indonesia seperti apa? Seperti kelapa. Daun mudanya untuk apa? Untuk janur, ketupat. Untuk bikin ketupat. Lidinya untuk apa? Sapu lidi. Sapu lidinya untuk apa? Untuk kebersihan, bukan untuk memukul istri. Atau dipukul istri. Buahnya untuk apa? Buah mudanya untuk minuman segar. Kemudian buah tuanya juga bisa diambil santan. Batoknya untuk prakarya. Jangan tanya batang pohonnya. Seluruhnya dari kelapa itu bermanfaat. Bahkan ada istilah, semakin tua itu kelapa semakin bagus santannya. Maka di orang Sunda ada istilah KTP. Tahu? Kolot tapi pulen. Atau TTS. TTS, Pak Haji. Apa TTS? Tua tapi sedap. Pokoknya dengan menebar dan menabur manfaat bagi sesama, saat itu kita tengah berbagi wangi bagi orang lain. Oke. Jadi bila ada pertanyaan dengan apakah peran berbagi wangi bisa kita mainkan, diantaranya dengan menebar kemanfaatan dari keberadaan diri kita. Oke, sip. Nah yang selanjutnya Pak Haji, jadi wangi bunga itu lahir dari titik pusat yang terpelihara ini, apa maksudnya Pak Haji? Oke, begini. Titik pusat yang terpelihara itu adalah akal yang hidup dengan tafakur dan hati yang hidup dengan tazakur. Kalau kita ingin bisa berperan sebagai wakil atas nama keindahan dan cinta, kita ingin bisa berbagi wangi dengan sesama, ada yang harus kita perbaiki. Apa? Titik pusat kita. Apa titik pusat kita itu satu akal. Akal itu harus hidup dengan tafakur. Apa tafakur itu? Mengoperasionalkan potensi pikir yang Allah berikan kepada kita untuk mengkaji segala realitas yang ada dan yang mungkin ada sebagai objek pikir kita. Ingat, pikiran kita itu seperti parasut. Dia akan berfungsi manakala dibuka. Bukalah pikiran kita untuk mengkaji segala yang ada dan yang mungkin ada sebagai objek pikir kita. Dengan demikian titik pusat kita itu akan baik. Akan baik. Jangan sampai ada semacam anekdot, konon katanya orang Eropa Barat itu mau beli otak orang Indonesia. Kenapa? Karena otak kita masih ori. Masih original. Belum dipakai berpikir. Kalau hard disk itu masih kosong. Masih kosong. Dan yang kedua, titik pusat kita itu adalah hati. Iya. Hati harus kita perbaiki. Kalau hidup kita ingin menjadi wakil atas nama keindahan dan cinta, bisa berbagi wangi dengan sesama. Bagaimana cara memperbaiki hati kita, Mang Bren? Perbaiki hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ulul albab.
Ulul albab itu mereka yang akalnya hidup dengan tafakur dan mereka yang hatinya hidup dengan tazakur. Gitu. Pak Jaang, apakah tafakur dan tazakur ini bisa disimpulkan sebagai kegiatan merawat rohani kita? Oh, sangat bisa. Tafakur dan tazakur itu bagian dari merawat rohani. Dan ingat, rohani kita tuh harus dirawat. Mohon maaf, dalam pengamatan sementara saya, hidup kita hari ini kadang tidak seimbang. Tidak seimbang. Contoh, jasmani kita lawat dengan berbagai macam olahraga. Badan kita dilatih dengan berbagai macam olahraga. Pertanyaannya, kalau rohani kita pernah kita latih dengan apa? Benar-benar. Oke, badan kita setiap hari kita suplai makanan yang enak dan bergizi. Sampai ada filsafatnya Mang Bren, 4 sehat, 5 sempurna, genep sebeh gitu. Pertanyaannya, kapan kita mensuplai makanan yang enak dan bergizi bagi rohani kita? Betul. Setiap hari minimal 2 kali sehari semalam badan kita ini kita bersihkan dan kita mandikan. Masya Allah, memandikannya pakai skincare yang kelas atas. Lalu pertanyaannya, kapan dengan seksama, berapa kali secara seksama kita memandikan kotoran dalam rohani kita? Berikutnya Mang Bren, kalau badan kita sakit, segera badan kita dibawa ke dokter, benar gak? Betul. Dokternya sangat-sangat spesialis. Kalau Mang Bren sakit mata dibawa ke dokter apa? Mata. Kalau Mang Bren sakit tenggorokan? Sakit tenggorokan THT. Kalau Mang Bren misalnya sakit jantung, spesialis apa? Kardio, iya jantung lah Pak. Jantung, ya. Kalau Mang Bren sakit gigi datang spesialis gigi. Tapi kalau Mang nyeri huntu lagi, Mang Bren sakit gigi, jangan datang ke dokter spesialis gigi. Bayarannya mahal. Kenapa? Mang Bren, maru waluh saja waluh, taplokeun di dia insya Allah. Waluh. Sembuh enggak, teriak iya. Haji. Oke, kembali. Kalau badan kita sakit, segera badan kita dibawa ke dokter. Bawa ke dokter. Titipan pertanyaan saya, pernahkah kita menyadari rohani kita ini sehat atau sakit? Nah, dan kalau itu. sadar diri rohani kita ini sakit, pernah dibawa kemana rohani ini untuk kita obati? Mohon maaf, dalam pengamatan sementara saya, hidup kita hari ini sibuk ngurus cangkang, lupa ngurus isi. Hidup kita hari ini sibuk ngurus casing, lupa ngisi kuota. Hidup kita hari ini lebih sibuk ngurus jasmani, lupa ngurus rohani. Maka agar hidup kita bisa berbagi wangi dengan yang lain, hidup kita juga bisa menjadi wakil atas nama keindahan dan cinta, rawat dong titik pusat kita, yakni rohani kita. Tuh. Kenapa Mang Bren? Sebab kalau jasmani sudah lepas dengan rohani, jasmani yang kita utamakan tuh tidak ada artinya. Contoh, Mang Bren istrinya cantik. Alhamdulillah. Cantik. Istri Mang Bren yang cantik punya domba misalnya. Istri Mang Bren cantik misalnya wafat atau maut misalnya. Dombanya juga wafat. Nggak apa-apa bilang sopan ke domba wafat. Apa-apa. Sebab Islam itu rahmatan lil alamin. Saya agak sakit hati mendengar celoteh antara hayam sama sapi itu gini. Kenapa Pak Cek Haji? hayam gelo jelema zaman kiwari aing pirage ngahkan pare saeutik dina terasna aing di baledug ku senal nepi kan jadi jangjang. Gaik cak. Cek sapi mending maneh mah kitu urang mah sia unggal poe susu diperes ku jelema nepi ka aing teu dikawin-kawin. Bagi yang nonton di luar Jawa Barat dan gak ngerti bahasa Sunda, silakan download Lebah Ganteng. Coba sekarang, daging istri Mang Bren yang wafat, saya aja lah ya, daging saya misalnya kalau maut dijual ke pasar, daging domba tadi dijual ke pasar, mana yang laku? Daging saya daging domba. Daging domba, Pak Haji. Sieun. Kemudian yang kedua, misalnya domba dikuliti, saya pun sama dikuliti. Kulitnya dibawa ke Cibaduit pabrik sepatu dijual. Mana yang laku? Kulit saya atau kulit domba? Kulit domba. Takut kulit manusia mah Pak Haji gajung curigan. Daging domba diiris dikecil-kecil, ditusuk dibuat sate. Daging saya tapi amit-amit ya. Kalau meninggal, diiris dikecil-kecil ditusuk buat sate. Setelah syuting ini contoh kita ada makan-makan. Di meja makan Mang Bren ada sate domba dan ada sate anggrek. Mana Mang Bren pilih? Paling yang makan cuman si kopet aja itu. Pasti milih sate domba. Sate itu domba. artinya apa? Secantik apapun kita, setampan apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau nyawa sudah lepas dari raga, raga yang kita utamakan itu tidak ada artinya. Maka kalau ingin bisa berperan seperti bunga, rawatlah
ruhani kita sebagaimana kita merawat jasmani kita. Oke, Pak Haji. Sekarang, nah kalau bunga layu itu berguguran, Pak Haji. Dan ketika berguguran itu akan menjadi pupuk bagi induknya. Nah ini artinya gini, bila hidup kita telah menjadi wakil atas nama keindahan dan cinta, Betul. peran hidup kita bisa berbagi wangi dengan sesama, dan itu kita lakukan tadi karena kita memelihara titik pusat kita. Kalau wafat sekalipun, wafat kita itu akan menjadi pupuk yang subur bagi induk kita. Bagi induk kita. Rasulullah wafat tidak lantas membuat Islam itu mati. Para khulafaur rasyidin wafat tidak lantas membuat Islam mati di Sibul Jazirah. Para wali di Nusantara wafat tidak lantas membuat Islam mati di Nusantara. Malah Islam semakin populer dan sampai ke tangan kita. Betul, Pak Haji. Itulah saya kira kita harus berguru. Kalau kita gimana, Pak Haji? Mudah-mudahan wafatnya kita juga akan menjadi pupuk yang menyuburkan Islam agama kita. Dan semakin mengangkat derajat siapapun yang menjadi keturunan kita. Orang-orang terdekat anak cucu kita mudah-mudahan bangga dengan keberadaan kita. Oke, siap. Gitu, Pak Haji? Itu. Luar biasa ya. Semoga kita bisa berguru pada bunga nih ya. Berguru pada apapun dalam kehidupan kita. Oke, siap. Ya, berguru pada bunga dan berguru juga pada kulkas dong. Oke, Sobat Ngadem. Ada pesan-pesan terakhir nih dari Pak Haji Aang. Silakan, Pak Haji Aang. Oke, pesan-pesannya begini. Jangan terlalu sibuk update status di medsos. Tapi mari kita sibukkan diri untuk update akhlak. Update-lah akhlak dengan merawat ruhani kita. Oke. Kedua, semakin banyak tugas, semakin bingung ngerjain yang mana. Dan aku pilih main HP saja. Nah ini contoh nggak ada akhlak. Yang ketiga, saat minjem duit ke teman, gitu saat teman minjem duit sama saya dipuja dan dipuji sebagai Deo penolong. Tapi pas saya nagih hutang itu sesuai kesanggupan, teman saya bilang, bro, kamu nggak ada akhlak. Itu tidurnya terlalu miring. Yang ketiga, mau cemburu sama si dia, tapi rasa cemburu itu Mang Bren saya tahan. Kenapa? Karena saya bukan pacarnya. Nah itu contoh ada akhlak. Cuman itu mah memendam merasa. Oke. Hati-hati tuh, Den. Berikutnya, bagi info dong. Ada nggak tukang bangunan yang bisa membangun semangat? Kalau ada, berarti tukang bangunan itu ada akhlaknya. Ada lagi, Pak Haji? Habis. Oke, Sobat Ngadem. Oke, tadi jawaban atas pertanyaan tadi. Jangan dianggap yang paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain. Sebab wawasan keislaman itu begitu luas. Intinya, kita harus banyak berguru pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, Pak Haji. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren undur diri. Saya Aang Ridwan pun undur diri. Tentunya di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.